Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam kerangka understanding by design untuk kelompok 2 terdiri dari Arif Hutomo, Aryani Nurfitria, Astri Kartikasari, dan saya, Dinda Yulia Putri. Kelompok kami membahas mengenai peran buku teks dalam kegiatan pembelajaran. Di sini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Sementara ilustrasi yang kedua adalah tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya. Sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, terdapat perbedaan antara ilustrasi pertama dan ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang pertama menyatakan bahwa buku teks bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Buku teks hanya digunakan sebagai salah satu alternatif bagi peserta didik untuk menggali informasi ketika proses belajar. Kemudian, ilustrasi yang kedua menganggap bahwa buku teks menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik ketika proses belajar terjadi. Di antara kedua ilustrasi tersebut, kami, kelompok 2, memilih ilustrasi yang pertama, yaitu buku bukan menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Berdasarkan dua ilustrasi yang telah disebutkan, yang sering dilakukan oleh kelompok kami adalah ilustrasi nomor 1. Karena menurut kami, buku teks dijadikan sebagai panduan dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam dari sumber belajar yang lain. Sehingga buku teks bukan sebagai satu-satunya sumber belajar yang bisa digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berpikir. Dari buku teks tersebut kita bisa gunakan untuk mencari jawaban dari latihan soal yang diberikan. Namun, kita juga bisa mencari jawaban pendukung untuk menjawab soal-soal tersebut dari berbagai sumber lainnya. Alasan yang lain kami lebih memilih ilustrasi satu tersebut karena kami beranggapan bahwa buku teks bukan sepenuhnya sumber dalam pembelajaran. Biasanya, buku teks hanya kami gunakan sebagai referensi acuan materi dan untuk melatih kemampuan peserta didik dengan soal-soal latihan di dalamnya setelah mereka mengalami proses pembelajaran atau hanya sebagai salah satu sumber belajar terdekat bagi peserta didik selain guru. Selebihnya, peserta didik dapat mencari sumber belajar lainnya untuk meningkatkan pengetahuan yang ingin mereka miliki. Menurut kelompok kami, ilustrasi nomor 1 tersebut cocok untuk peserta didik zaman sekarang, di mana dalam implementasi kurikulum merdeka, peserta didik bisa mencari dan memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar, tidak hanya terbatas pada buku teks saja, seperti yang kita tahu bahwa buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Selain itu, peserta didik bisa mencari informasi dari internet, di mana informasi yang diberikan lebih up-to-date atau terbaru dibandingkan dari teks. Selain itu, dengan integrasi internet atau teknologi sesuai dengan peserta didik zaman sekarang, sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini. Berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada saat ini kita hidup di lingkungan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ponsel merupakan salah satu gawai yang dekat dengan peserta didik. Di kehidupan sehari-hari, mereka sangat adiktif terhadap ponsel. Maka dengan fitur pencarian seperti Google atau Internet Explorer di ponsel mereka, buku bukan lagi satu-satunya sumber belajar yang dapat mereka manfaatkan. Selain itu, dengan memberikan peserta didik akses untuk dapat mengeksplorasi pemahamannya sendiri, dengan mengeksplorasi tidak hanya buku, namun juga sumber belajar lainnya seperti majalah, televisi, jaringan internet, lingkungan sekitar, dan juga peran guru sebagai fasilitator dalam proses belajarnya, maka peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya. Baik,
Perkenalkan, saya Arif Utomo. Saya akan menyampaikan slide berikutnya, yaitu ilustrasi 4. Pada ilustrasi 4 ini terdapat dua ilustrasi. Ilustrasi 1 yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sementara itu pada ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dalam mengajar, kami terbiasa menggunakan buku sebagai media pendukung, sehingga buku hanya digunakan sebagai penyedia sumber teks yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selain itu, tidak semua teks yang terdapat dalam suatu buku digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, perlu memilih teks yang sesuai dengan materi yang diajarkan agar kegiatan pembelajaran tidak melenceng dari tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan teks yang ada di buku pun tidak sesuai dengan urutannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengalaman kami sesuai dengan ilustrasi 1, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks dilakukan berdasarkan pada urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan, sehingga penggunaan buku dalam kegiatan pembelajaran itu tidak didasarkan pada urutan yang terdapat pada buku, namun lebih pada tujuan pembelajaran. Menurut kami, ilustrasi 1 cocok dengan peserta didik saat ini. Pembelajaran pada saat ini diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga materi yang diajarkan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, serta skill yang hendak dicapai. Untuk mencapai skill tersebut, maka teks yang digunakan akan menyesuaikan dan bisa saja tidak berdasarkan urutan penomorannya. Oleh karena itu, penggunaan buku pun tidak harus sesuai dengan urutannya, karena buku yang ada hanya berfungsi sebagai pendukung dalam menyediakan materi ajar bagi peserta didik. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, buku itu hanya sebagai pendukung, sebagai sumber belajar berkaitan dengan materi ajar yang digunakan. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf.